Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan ya. Memang tidak mudah itu untuk membuat coding itu memang agak harus butuh pikiran yang fresh ya. Jangan mikir yang lain-lain dulu ya. Jadi makanya harus makan dulu ya. Isi dulu bensinnya. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham, baru kita bisa ngoding ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tampilan awal adalah GCR ya, Google Classroom. Sekalian saja saya jelasin bagaimana kalau misalkan kita belajar melalui Google Classroom. Sebelum kita membahas topik permasalahan pada kali ini adalah menjelaskan bagaimana untuk membuat formulir di HTML, kemudian fasilitas checkbox dan radio button. Kemudian sama mengerjakan kuis ya. Baik. Google Classroom ini biasanya saya membuat ada 3 topik ya. Kalau tampilan di handphone sendiri bukan kayak gini ya. Ini tampilan pada website ya, laptop. Jadi tampilan awal itu kurang lebihnya hampir sama ya. Di sini ada tulisan yang postingnya siapa, pertanyaan baru ya. Jadi perurutan kalian kliknya ya. Kalau misalkan kalian awal, biasanya harus disuruh absen, maka kalian tinggal klik absen sebenarnya ya. Kemudian tinggal di tampilan kalian nanti ada klik hadir, kemudian kirim ya. Seperti itu. Nanti akan masuk ke sistem saya ya, ke tampilan guru. Bahwasannya si Fulana sudah absen atau si Fulan sudah absen. Kemudian saya bisa menyerahkan kembali absen kalian. Biar tampilan pada Google Classroom kalian ada bahwasannya saya sudah absen, seperti itu ya. Baik, itu misalkan sudah absen ya. Jadi absen ini wajib ketika di Google Classroom. Kenapa wajib ya? Karena walaupun kalian tidak mengklik ini atau mengabaikan yang ini ya, yang absen, ya bagaimana saya akan menceklis kalian. Walaupun kalian sudah membaca materi dan mengerjakan kuis, jadi itu salah satu ya, absen itu adalah salah satu dari bagian dari pembelajaran ya, dari KBM. Jadi harus absen dulu. Yang pertama absen dulu, kalian tinggal klik hadir saja gitu ya. Kalian tinggal klik hadir saja. Kemudian setelah klik hadir, kirim. Kemudian masuk kepada materi ya. Yang mempostingnya Rizky Maulana. Kemudian klik bagian materi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Judulnya adalah HTML. Kita masih pada pemrograman website HTML on Android ya, pada Android. Jadi di sini materinya adalah membuat formulir, kemudian kotak centang atau checkbox. Selanjutnya adalah membuat tombol radio button ya. Kalian baca dulu, kalau misalkan di sini ada artikel atau ada panduan ya baca dulu lah, jangan malas ya. Rata-rata setelah saya pahami ternyata malas baca, jadi sehingga untuk langkah-langkahnya tidak paham ya. Ngerjain apa dulu nih saya nih ya. Kalau kalian baca dengan teliti maka bisa ya mengerjakan tahap demi tahapnya gitu ya. Misalkan di sini adapun urutan pengerjaannya adalah, nah nih kalian baca 1, persiapkan aplikasi decoder pada Android kalian ya. Sedangkan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai decoder. Sebentar. Oke, kita lanjut. Adapun urutan pengerjaan, pada pekan kemarin kita sudah membahas bagaimana menginstal tool ya atau aplikasi sebagai nantinya tempat kita praktikum atau labnya gitu ya. Ini di sini saya sarankan kalian agar menginstal Decoder ya. Decoder ini adalah aplikasi open source gratis sehingga kalian bisa menggunakannya. Namun aplikasi ini adalah sifatnya online ya. Ketika kalian ada data maka bisa mengerjakan. Kalau tidak ada data maka tidak bisa masuk pada ruang dia ya, pada aplikasinya gitu.
Kemudian nanti hasil kerjaan kalian itu akan disimpan, ya, akan disimpan otomatis pada website dia ya atau database decoder. Dan decoder ini ternyata itu adalah semacam ada fasilitas medsosnya. Jadi hasil pekerjaan kita bisa langsung di-share ya. Makanya di sana ada feed ya, ada bagian berita. Jadi kita bisa nge-share kepada ke dunia maya ya hasil program kita, dan kita juga bisa melihat hasil program orang lain. Kita bisa mengcopy juga ya fase, kemudian kita pelajari seperti itu. Lanjut, jika sudah menginstal decoder, yang kedua adalah praktik ya. Nah ini ya kalian disuruh praktek dengan melihat lampiran materi gambar di bawah ini. Nah, mana materinya di sini ya? Nih ada 3. Yang pertama ada bagian membuat formulir ya, kalian download dulu atau misalkan dibuka. Kemudian yang kedua adalah checkbox ya. Yang ketiga adalah membuat radio button seperti itu. Kalau sudah dikerjakan semuanya, ini berbeda file ya. Tentunya ada 3 file. Formulir 1 file, checkbox 1 file, dan radio button 1 file. Kita lanjut. Kemudian semuanya kalian compiler ya, kalian coba ya mengklik tanda yang play di bawah warna biru, apakah source code kita sudah benar atau belum ya, kode kita sudah benar atau belum ya. Kalau jika benar, sama tampilannya seperti pada gambar formulir 1 ya, sama gambarnya seperti gambar formulir 1 misalkan di sini ya di hasil ya, di hasil itu ada formulir ya. Sampingnya adalah source code untuk kalian latihan, sampingnya itu ada hasil. Jika udah sama sesuai dengan hasil, maka silakan Anda simpan dan langsung masuk kepada checkbox dan seterusnya dengan radio button. Kemudian nomor 4, panduannya adalah di sini menjelaskan materi yang dibahas apa saja ya. Kemudian kelima, hasil compiler jangan lupa screenshot, simpan di memori HP. Jadi ketiga-tiganya ini kalian simpan ya di memori kalian, di handphone kalian, screenshot hasilnya, baik hasilnya maupun source code-nya di screenshot. Terakhir, bagian 6, setelah 3 format di atas berhasil dipraktekkan sesuai dengan contoh, maka kerjakan kuis pada topik kuis ya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan 3 file ini, maka kerjakanlah topik kuis ya. Kuis ini ditunggu paling lambat jam 10 malam ya, enak banget. Kalau orang lain tuh kuis itu 1 jam ya, 30 menit. Kalau saya sampai jam 10 malam, silakan ya kerjakan. Berbeda dengan ulangan. Kalau ulangan pada waktu ini harus segera selesai. Kalau misalkan materinya 2 jam, berarti ulangan pada waktu itu harus terselesaikan seperti itu. Nah ini adalah ada tambahan ya. Ingat format penulisan HTML ya. Di sini ada formatnya adalah diawali dengan dalam kurung HTML. Jadi kurungnya bukan kurung biasa ya. Ini menggunakan simbol kurang dan lebih ya. Lebih dari dan kurang dari. Kemudian setelah HTML body. Nah, di sini setelah body, disinilah kalian membuat source code ya. Jadi yang isi dari formulir ini kalian pindahkan di tengah-tengah body ini ya. Kemudian ditutup dengan slash body ya, dalam kurung slash body, dan setelah itu ada dalam kurung slash HTML. Setelah itu simpan pekerjaan kalian dan hasilnya dilihat ya di compiler sama kalian. Jika sudah, maka kita lanjut dengan bagian mengerjakan kuis ya. Nah, kuis ini oke, contohnya ada di sini ya. Kita masuk dulu ya. Ini tampilan di saya ya. Kalau tampilan di kalian beda ya. Kalau ada Google Formulir, maka klik dulu Google Formulirnya seperti apa tampilan kuisnya. Ya, karena kita tadi sudah paham ya. Misalkan kita akan mengirimkan namanya misalkan tes ya untuk nama saya. Kemudian kelasnya adalah kelas 11 MIPA 1. Berikutnya, klik berikutnya, maka akan dibawa ke halaman selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, di sini juga kalian harus memperhatikan ya. Kuis praktikum, nah, judulnya kuis praktikum. Kemudian buatlah source code untuk halaman web berikut ini. Jadi kalian membuat source code sendiri atau mengcoding ya, belajar coding.
Jangan lupa sertakan nama lengkap pada halaman websitenya seperti pada gambar di bawah ini. Ini yang dimaksud oleh saya. Nanti kalian di akhir itu ada tulisan ini adalah tugas misalkan Fikri Maulana misalkan ya atau Rizky Maulana seperti itu. Hasil setelah kalian coding, screenshot kemudian klik ya, tambahkan file atau upload ya. Di-upload filenya dari mana? Misal saya pilih filenya di laptop ya. Di sini saya file sembarangan saja ya. Yang ini lagi, yang soal lagi. Oke, kalau udah pilih file, nanti kalian tinggal klik upload ya. Otomatis nanti tersimpan pada database saya ya, Google Drive saya. Nanti saya periksa. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah nanti ada tampilan seperti ini, kita tinggal kirim ya. Nah, seperti itu ya. Tunggu kirim. Nah, ini ada tulisan kuis praktikum tanggapan Anda telah direkam. Itu sudah sampai di sini itu udah aman ya, udah finish ya. Kalian tinggal menunggu hasilnya dari saya. Oke. Sekarang lanjut tata cara pembahasan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 atau membuat formulir, kemudian checkbox dan radio button. Kita akan pelajari, kita akan bahas satu-satu ya. Di sini mungkin banyak yang belum paham juga dari kalian bagaimana cara pengerjaannya membuat formulir, kemudian bagaimana cara pembuatan checkbox dan radio button ya. Sehingga nanti bisa mengerjakan soal kuis ya. Oke, kita masuk. Bentar, saya nyalain dulu screen mirrornya. 10.367 10.367 217 5.000. Sepuluh tiga enam tujuh 217 5.000. Harusnya ini sudah masuk harusnya. Baik, kita lanjut. Di sini saya sudah masuk pada screen recorder Android ya. Kita akan coba yang pertama adalah membuat formulir ya. Kalian tinggal lihat saja. Di sini kita langsung aja pilih yang HTML. Kemudian kita buat nama filenya adalah lat formulir ya. Lat formulir, bebas lah, terserah kalian. Mau nama kalian juga nggak apa-apa ya. Oke, perlu diperhatikan untuk source code formulir ini adalah di sini kalian nanti akan belajar tata cara membuat tampilan kolom ya untuk memasukkan nama lengkap dan nama panggilan gitu ya. Maksudnya ini bukan diisi sama kalian nama lengkap kalian dan nama panggilan kalian, bukan, tapi buat formatnya, buat halaman web ya seperti ini ya. Untuk membuat formulir. Biasanya kan formulir ada isian ya, form isian. Nah, kita coba buat source code-nya. Di sini udah ada default-nya ya dari sana, dari ada source code bawaan dari decodernya. Kita hapus saja bagian H1, kemudian kita langsung praktek di setelah body ya. Setelah body kita langsung isi. Misalkan di sini adalah fungsi form ya, fungsi form. Nah, kita ikuti kode yang ada di buku atau di gambar. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita baru nama lengkap. Nah, ini adalah yang akan menjadi keterangan kolomnya ya. Nama lengkap, kemudian titik 2, kita bisa mengikuti lanjut dengan memasukkan atribut input name ya, input name. Nah, seperti ini.
input name. Input name ini jangan lupa pakai spasi ya. Input name kemudian sama dengan ya, input name kemudian sama dengan sama dengan di sini adalah bukan nama lengkap kalian, tapi ini yang akan menjadi patokannya ya. Kodenya di sini ya. Nama lengkap lagi, nama lengkap. Karena akan kita buat untuk apa namanya? Kolom kosong ya. Nama lengkap. Jadi kalau misalkan di awalnya nama lengkap, kemudian setelah input name-nya nama kalian, maka source code-nya akan salah ya, seperti tadi yang di screenshot sama siswa. Kemudian setelah itu adalah type ya. Perhatikan teks ya, jenisnya adalah teks yang diinputkan sama kita ya. Kalian tinggal baca ya, itu ada beberapa jenis ya, ada teks, kemudian ada apa lagi ya. Kalau misalkan kolomnya untuk memasukkan nama, maka tipenya teks. Kalau untuk misalkan komentar, kalian tinggal baca, harus diganti, tipenya bukan teks gitu ya. Tipe teks, kemudian ID kita ikuti saja ya yang ada di buku. ID-nya di sini adalah sama dengan nama lengkap lagi ya, nama lengkap. Nah, di sini perhatikan ya. Ini harus sama ya, nama lengkap di sini harus sama ya. Ini kita baru ya hanya pembuatan halaman webnya saja ya. Kalau misalkan sampai kalian ingin input seperti yang asli pada umumnya, itu harus terkoneksi dengan database tentunya ya. Jadi harus terkoneksi dengan database. Ini kita hanya membuat pada tampilan HTML-nya saja ya. Kita tutup inputnya di sini dengan slash ya, slash simbol lebih dari ya. Kemudian enter. Kemudian sekarang tinggal yang kedua adalah nama panggilan ya, nama panggilan. Nama panggilan tinggal ikuti saja dengan yang di atas ya, sama. Kemudian setelah itu kita masukkan fungsinya input name. Name-nya adalah nama panggilan ya, sama ya. Nama panggilan. Nah, yang ini bagian keterangan ini harus sama ya, antara name sama type itu sama ID, maaf ya, sama ID itu harus sama ya tulisannya, jangan berbeda. Makanya tadi ada yang menggunakan nama siswa ya. Hasilnya salah ya, hasilnya tidak bisa di ini ya. Setelah dikompil itu salah ya. Kemudian ID sama dengan nama lengkap, nama panggilan. Jika antara name ini dan ID ini berbeda, ya maka hasilnya akan error ya. Hasilnya akan error. Jadi kalian tidak bisa mengcompile atau harus diperbaiki dulu. Ya, harus diperbaiki dulu. Sebelum kalian compile, kita tutup ya dengan slash dalam kurung lagi. Banyak banget ini WA. Ya. Kemudian setelah ini, di sini dikasih BR ya. Nah, di sini ada dalam kurung BR. Itu fungsinya untuk apa, Pak? BR ini adalah fungsinya untuk garis baru ya. Pada biasanya dalam pengkodingan ya, bahasa apa gitu, BR masih digunakan. Di PHP juga masih digunakan menggunakan BR ya. Di ini bahasa HTML itu bahasa yang paling dasar banget ya. Yang paling dasar banget sebelum kalian mempelajari bahasa PHP ya, bahasa PHP. Bahasa pemrograman PHP tentunya. Ini kecil banget ya tampilannya. Sulit banget nih saya masuk ke sini. Ini forum kita isi dulu, tadi ada yang kehapus. Nah, kemudian kita
ketikan lagi BR. Masya Allah. Kecil banget, susah ya ngetiknya ya. Kita tambahkan BR lagi agar nanti baris pertama itu adalah nama lengkap ya. Yang kedua adalah baris untuk isian nama panggilan ya. Oke, setelah ini nama lengkap sudah, nama panggilan sudah, dan jangan lupa ya ditutup ya dengan /form ya. Fungsinya itu ditutup ya, jangan lupa fungsi formnya ditutup. BR-nya satu kali saja ya, jangan dua kali. BR-nya satu kali saja setiap ini. Nah, jadi BR ini kalau di Word itu fungsinya adalah untuk enter ya, atau garis baru. Ya. Oke, kita coba. Ini sudah selesai untuk latihan pembuatan form. Nanti kita akan coba compile ya. Nah, di bawah ini ada tampilan warna hijau, tombol. Kita coba compile. Hasilnya seperti apa? Nah, ini adalah hasilnya ya, lat formulir hasilnya seperti ini ya. Nama lengkap, di sini ada kurung. Nah, kita bisa coba ya, masukin, namun ini belum berfungsi ya. Namun ini belum berfungsi, kenapa? Karena kita belum terkoneksi dengan bahasa SQL ya. Nanti kita berlanjut insya Allah ya. Kelas 11 bahasa pemrograman untuk halamannya, nanti kelas 12 ada bahasa SQL. Kelas 11, ini kelas 12 ya, kebalik ya. Ya, afwan ya. Nanti kalian kalau mau belajar bahasa SQL itu tentunya di kelas 11 ya. Sekarang sedang bahasa SQL, bahasa database MySQL ya. Jadi ada beberapa, kalau kita ingin membuat website secara pribadi yang kita inginkan, maka harus belajar dulu bahasa pemrograman. Yang pertama, kalau paling dasar HTML ya, tanpa PHP nggak apa-apa. Kemudian dikoneksikan dengan SQL atau database-nya sehingga bisa terbuat menjadi suatu aplikasi atau website seperti itu. Jadi ini adalah tampilan latihan dari pembuatan formulir ya. Nah, kita simpan, kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah membuat checkbox ya, membuat checkbox. Ya, kita akan coba tambah lagi untuk start coding, tambah file lagi. Ini adalah latihan membuat checkbox ya. Lat checkbox ya. Create file langsung. Oke, kita lanjut. Pada tampilan pembuatan checkbox, di sini tidak disediakan, Pak, kok beda? Di sini hanya prinsip hidup ya, tidak ada HTML-nya. Itu adalah namanya juga untuk buku ya, agar kalian disalahkan dulu terbiasa ya. Jadi biar nanti jalan Bapak nggak ngerti, nggak paham, itu adalah proses belajar di sana ya. Jadi biasanya di buku itu adalah tampilan yang salah dulu, sehingga kalian bisa mencari letak kesalahannya di mana. Oh, ternyata misalkan letak kesalahannya adalah terletak pada penulisan ya, aturan penulisan HTML-nya. Nah, kita di sini pada latihan kedua ini kita harus memasukkan HTML ya, tata cara penulisannya gitu ya. Kemudian di decoder, alhamdulillah kita sudah ada default HTML, kita tinggal hapus lagi saja dan sisakan bagian body ya. Kita tinggal langsung ketikan ya. Langsung aja ketikkan sesuai dengan yang di buku atau yang digambar, prinsip hidup ya, ininya. Prinsip hidup, kemudian titik 2 BR atau garis baru. Nah, BR ini kalau misalkan kalian ingin gini aja ya, tanpa kurung tutup, tinggal enter, nanti otomatis ya. Biasanya kalau di komputer otomatis ya. Sebentar, ada iklan dulu ya. Kita lanjut prinsip hidup ya. Kita sudah buat judulnya prinsip hidup, kemudian kita tinggal buat codingnya. Nah, pada pembuatan coding checkbox berbeda dengan pembuatan kolom formulir ya. Kalau di sini untuk checkbox ini kalian kalau mau membaca adalah ditambah tag label ya, tag label kotak centang checkbox ditampilkan sebagai kotak persegi yang dicetak saat diaktifkan.
kotak centang digunakan untuk memilih satu opsi ya atau lebih dari sejumlah pilihan tersedia. Misalkan kalau biasanya dalam formulir Google Classroom ya atau Google Formulir itu pemilihan untuk kelas biasanya ya. Saya gunakan untuk pemilihan kelas ya. Kemudian kotak centang digunakan untuk memilih satu opsi atau lebih ya. Perhatikan selalu untuk menambahkan tag label ya. Perhatikan agar selalu kita menambahkan tag label untuk praktik yang terbaik. Bentuk tag checkbox sebagai berikut. Jadi contoh rumusnya, contoh rumus kodenya ada ya di tampilannya. Jadi dalam kurung input type, kemudian munculkan checkboxnya ya. Kalau tadi apa? Kalau tadi input ya. Kalau tadi bukan type-nya bukan checkbox tapi apa? Teks ya. Tadi inputnya adalah teks ya, kolom biasa untuk pengetikan karakter. Kalau sekarang tipenya adalah checkbox ya. Kemudian ID-nya misalkan Iman. Nah, ini boleh kalau menggunakan nama kita juga boleh, bebas juga boleh ID-nya Iman asalkan setelah penulisan ID sama dengan dalam petik Iman, maka name-nya itu harus sama ya. Name-nya harus sama namanya gitu ya. Kemudian value-nya juga harus sama. Label for Iman kuat, label baru BR ya. Kita coba langsung. Input type. Udah ya, input type. Input type. Kemudian setelah input type kita sama dengan ya. Nah, di sini kita munculkan fungsinya adalah check box ya. Nanti kalau radio button ya radio button tulisnya type-nya gitu ya. Kemudian ID-nya apa di sini sebagai pengenal ya. Kita misalkan ini Iman ya, namanya adalah ID-nya menggunakan Iman ya. Sebenarnya ini adalah hanya praktikum saja. Kalau mau menyesuaikan silakan, mau dirubah-rubah juga silakan. Iman, yang pertama adalah ID-nya Iman, kemudian spasi name-nya harus sama ya. Name-nya harus sama, name sama dengan dalam tanda petik Iman juga. Penulisan karakternya itu sangat sensitif, jadi sesuaikan sama ya. Case sensitif ya kalau istilah di dunia teknik ya. Value kemudian sama dengan value-nya, nilainya ini adalah Iman lagi ya. Jadi kalau kalian coba ininya dibedain antara ID, name sama value-nya, maka tidak akan berhasil. Silakan coba saja sendiri ya. Kalau sudah tutup Iman, maka kita kurung tutup. Ya, enter lagi. Yang kedua adalah untuk input. Oh, jangan lupa label ya. Labelnya kita mulai sekarang label. Jangan sampai tertinggal ya. Label for Iman. Label for sama dengan Iman. Kemudian kurung tutup ya. Kemudian kurung tutup. Label for Iman. Kemudian kurung tutup. Nah, di sini harus dimunculkan ya Iman kuat. Nah ini baru listnya ya, nama labelnya. Misalkan Iman kuat ya. Nanti ini yang akan tampil untuk pilihannya ya, pilihan labelnya. Kemudian setelah label selesai, kita tinggal membuat nambahkan BR. BR ini diperuntukkan tadi saya bilang adalah untuk garis baru ya. BR ini untuk garis baru. Oke, kita lanjut ke atau kita compile dulu ya. Kita compile dulu satu-satu. Setelah kita input ini, kita compile dulu. Coba. Nah, ini ada iklannya. Di sini udah ya, prinsip hidupnya sudah tercompile, baru satu
checkbox ya. Nah, ini baru satu checkbox. Silakan kalian perhatikan sampai di compile yang pertama. Oke, agak telat ya. Ininya rekamannya agak telat karena ini membutuhkan transfer rate-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah selesai gitu ya. Checkbox yang pertama, prinsip hidup iman kuat, itu sudah selesai ya. Kita lanjut saja ya. Ini kita next saja gitu ya. Kita lewati untuk checkbox yang kedua, yang label yang kedua dan ketiga ya. Kita langsung masuk kepada radia button saja ya. Ini sudah, kita simpan dulu. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk lagi kepada latihan yang berikutnya adalah file ketiga, membuat radio button ya. Membuat radio button. Kita lanjut satu lagi ya, mengenai pembuatan radio button ya, pembuatan radio button. Langsung saja kita mulai create kode, kemudian pilih HTML. Yang pertama adalah LUT radio ya, LUT radio button. Oke, sembarangan saja ya. Ini waktunya sudah agak mepet banget. Kita hapus lagi langsung ya bagian ini, template yang ada di sini kita hapus dari mulai div ya, dari bawah saja biar nanti yang atasnya mengikuti. Nah, kita hilangkan sampai body ya. Nah, body kita enter. Kita lanjut pada pembuatan radio button. Radio button ini hasil tampilannya adalah sebenarnya sama dengan yang tadi ya, dengan checkbox. Namun untuk radio button sendiri adalah bisa dilihat pada fisika komputasi ya, hasil fisika dari komputasi. Langsung saja di sini kita ketikkan input type kalau sekarang berbeda ya. Input type, kemudian radio, munculkan fungsi radionya. Kalau radio itu adalah tampilannya dia bulat ya. Tampilannya adalah bulat, lingkaran, cuman diklik sama aja sebenarnya ya, dengan checkbox. Namun ini kalau radio button itu adalah bulat nitik gitu, bulat titik ya. Kemudian kita buat yang fisika komputasi ya. Setelah itu jangan lupa kita ID-nya kita munculkan ID, jangan sampai berbeda namanya di sini ya. Kemudian di sini fisika misalkan ya, fisika, kemudian name-nya juga fisika. Saya rubah ya. Name-nya juga fisika. Selanjutnya adalah ID, name sudah, value ya, value sama dengan fisika lagi baru setelah itu kita tutup dulu ya, value-nya kita tutup dulu dengan
kurung tutup, kemudian kita enter pembuatan label. Sekarang label ya. Jangan lupa label. Kita munculkan label for sama dengan dalam kurung radio, kemudian di sini kurung tutup. Alhamdulillah ini udah azan ya. Sini kita baru membuat fisika ya. Fisika komputasi. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan BR ya. Nah, kita coba dulu ya. Sekarang kita coba udah berhasil atau belum kita compiler. Ya, dan ternyata fisika komputasi sudah berhasil. Tinggal kita praktekkan ya. Nah, ini adalah fisika komputasi sudah berhasil. Ya. Nah, di sini ada tulisan sebagai tambahan untuk radio button dan checkbox, Anda dapat memberikan pilihan awal dengan menggunakan kata checked di dalam tag input ya. Jadi kalau kalian untuk radio button dan checkbox, Anda dapat memberikan pilihan awal dengan menggunakan kata checked di dalam tag input ketika kode yang berikut. Kita coba perbedaannya apa ya. Kita buat menggunakan check gitu ya. Menggunakan kata check ya. Kita tambahkan dalam input ya. Setelah tipe radio. Jadi bukan ID ya. Input type radio. Kemudian setelah itu adalah langsung check ya, langsung checked ininya. Oke, ini sudah saya masukin cek ya. Hasilnya seperti apa? Oke, sama saja ya. Oke, mungkin yang Bill Gates-nya itu kalian jangan sampai sama. Jadi untuk yang tampilan Bill Gates yang baris kedua, kalian input type-nya bukan radio tapi checkbox. Jadi sehingga baris yang kedua adalah Bill Gates itu adalah checkbox seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari saya. Insya Allah setelah ini saya bedakan untuk tata cara pembuatan kuisnya ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.